ada Sofyan. Silakan Sofyan. Ya, halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Sofyan. Bantu di sana Bang. Bantu dari sana. Hidupkan kamera untuk saya. Oke. Oh, ini yang jualan suka jualan malam itu, teman-teman. Sofyan. Ya Bang. Ya. Iya Gimana Bang. Sofyan? Bang, berapa batang? Bentar Bang. Belum, baru nyalakan Ya, kamera pergi. udah bentar. Udah kau di bawah sana. Baru nyalain kamera udah bentar. Gimana sih? Jadi begitu ya teman-teman ya, kalau diskusi bilang begitu. Ya. Jadi kata Tuhan itu teman-teman maksudnya adalah Tuhan. Bapa di surga itu juga sama. Dia juga Tuhan juga. Tuan artinya adalah sang pemilik atau sang pengatur atau sang pemegang kendali atas hidupmu. Begitu. Nah, makanya saya sering mendebat dengan mereka. Nah, jangan kau bilang Muhammad itu juga bukan tuanmu. Karena dia adalah seseorang yang memerintah kamu. Kamu ngambil-ngambil air itu, cuci-cuci begini, hirup-hirup itu siapa yang merintah kamu? Terus kamu pergi ke Arab, nyium batu itu siapa? Yang bikin kamu melakukan itu siapa? Yang merintahkan kamu siapa? Itu kan tuanmu. Begitu ya. Atau robmu. Begitu. Ya silakan, Ferry. Kadang-kadang juga nggak ngerti juga dis kamu ngomong apa. Mengapa beban ini diberikan kepada saya semua? Tapi itulah tugas apologet. Nggak apa-apa ya. Semakin kita begitu, semakin kita ada tantangannya. Makanya bantu saya teman-teman. Kita sama-sama nih. Ya, Ferry. Ya, Bang Idis. Salam Ya, Bang silakan Idis. Bang. Nyalakan kamera dulu. Oke, Bang Idis. Bentar ya. Habis itu diambil sama Kadrun dikatakan, tuh Edis bilang Yesus Tuhan katanya. Untuk membuktikan Islam benar. Aduh, sarap. Ayo silakan, nyalakan dulu kamera. Iya. Malam Bang Oke. Idis. Abang Islam atau Kristen? Kristen Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Ya, tapi kebetulan lagi sakit gigi nih, nggak apa-apa ya. Nanti tambah sakit giginya Bang. Oh enggak, ini ada sukacita yang luar biasa kalau tentang mengenai kata Tuhan dan Tuhan. Oke, silakan. Oke Bang. Sebelumnya salam sejahtera untuk kita semua. Abang Kristen dari gereja apa Bang? Sebenarnya saya dari apa Bang? Dari Denom Protestan. Iya, gerejanya gereja apa? Dari gereja Nias Bang. Oke, silakan. Iya. Nanti kalau Anda bilang Tuhan, nanti saksi Yehova nanti Anda ini. Saksi Yehova nanti Anda kalau Yesus Tuhan nanti. Bukan Tuhan Bang, bukan Tuhan. Tuhan. Nanti kalau Tuhan jadi saksi Yehova, nanti saksi Yehova. Nah, silakan. Jadi di sini kita sambil mengambil edukasinya, kan begitu. Oke. Sebenarnya Oke, sebentar saya tanya dulu. Yesus Tuhan apa bukan? Dalam bahasa Inggrisnya dia disebut Lord. Tuhan atau bukan? Tuhan Bang. Saksi Yehova. Susah. Bercanda aja Bang, bercanda ya. Silakan. Keren. Silakan. Jadi begini. Makanya sebenarnya itu sudah tepat sebenarnya, tetapi ada tambahan dari saya Bang. Iya, gimana? Mengenai bahasa-bahasa yang sudah terlanjur di dalam Alkitab,
termasuk saya bukan mau mengkritik ya, bagi yang penganut paham Tritunggal, seharusnya embel-embel itu seharusnya nggak ada dalam Alkitab. Karena kenapa? Kalau kita merujuk pada iman orang Israel, di mana mereka adalah saudara tertua kita, sama seperti Abraham, kepada siapa dia mengikut, kepada siapa dia patuh? Kepada Bapa di sorga. Nah, itu dia Bang Idis. Ya, Termasuk- tetapi kita, Ya. tetapi kita itu mengatakan bahwa kepada Yesus pun kita harus patuh dan tunduk. Sama seperti Ya. patuh dan tunduknya kepada Bapa di sorga. Iya, betul Gitu. Bang. Jadi pertanyaan aneh. Pertanyaan aneh kalau mengatakan, berarti kamu menyembah Tuhan Yesus. Ini juga botol juga. Gitu loh. Betul, Bang. Iya, betul. Itu adalah kesimpulan kadrun. Gitu loh. Iya, betul. Jadi Nah, begini, kepada siapa? Kan banyak orang nggak tahu menyembah itu apa sih? Apa menyembah itu? Menyembah itu kan hanya gini-gini. Menyembah itu di dalam Alkitab dilarang dilakukan kepada berhala atau ilah lain. Tidak dilarang dilakukan kepada manusia. Di dalam Alkitab penyembahan kepada manusia itu banyak sekali. Abraham sujud menyembah kepada Bani Het. Yakub sujud menyembah kepada Esau. Betul. Mefiboshet sujud menyembah kepada Daud. Ya. Iya. Itu menyembah manusia itu di dalam Alkitab itu lumrah. Bahkan di kita, di masyarakat Indonesia, menyembah manusia itu lumrah. Ada di Lampung, saya ini Bang Putra Lampung, saya asli Lampung. Ya. Ada namanya tari sembah. Tarinya itu udah tari sembah itu. Kalau ada bupati datang, zaman saya masih ingat saya masih SMA, bupati datang, ada tari sembah, nyembah. Jadi nyembah manusia itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nyembah berhala, begitu. Ya. Nah, sementara sebenarnya yang dimaksud itu bukan menyembah. Jadi pertanyaannya itu ganti, jangan menyembah, berbakti atau beribadah, gitu loh. Karena beribadah dengan menyembah itu sesuatu yang berbeda tipis. Begitu. Nah, lalu ada pertanyaan begini. Nah, kalau gitu kita beribadah kepada Tuhan Yesus saja. Ngapain kita beribadah kepada Yesus? Nah, ini goblok. Apa sih beribadah itu? Ibadah itu kan kata dasarnya adalah abdu. Ibadah, bahasa Ibrani itu avodah. Dari kata abdu. Sebenarnya abdu itu berhubungan dengan pekerjaan. Abdi itu berhubungan dengan pekerjaan. Artinya orang yang disuruh melakukan pekerjaan. Jadi hamba itu sebenarnya. Lalu kepada siapa kita menghambakan diri? Kepada siapa kita melakukan pekerjaan? Ya kepada Bapa di surga, ya kepada Yesus juga, ya kepada Roh Kudus juga. Betul, begitu. Jadi kita nurutin omongan siapa? Mengerjakan perintah siapa? Ya perintah Bapa di surga, ya perintah Yesus, ya perintah Roh Kudus. Jadi pertanyaanmu, kalau gitu beribadah kepada Tuhan Yesus saja, ya itu pertanyaan yang pengah. Gitu loh. Haleluya. Oke. Jadi baik Bang Idis. Jadi makanya saya bilang orang Kristen dari denom manapun, saudara kita Kristen ya, dari denom manapun harus paham. Makanya kalau kita terlalu mengagungkan Tritunggal, maka muncullah bahasa-bahasa embel-embel sehingga merembes kemana-mana. Bang. Kalau kita jadi begini, ini juga gini. Saya itu berpaham Tritunggal. Tapi bukan Tritunggal yang diomongin Rudy Iskariot, bom, siapa lagi, PC The King, itu bukan Tritunggal itu. Yang diomongin mereka bukan Tritunggal, Wanes sudah dibilang Wanes mereka itu. Mulutnya saja yang bilang Tritunggal. Tapi kalau dijelasin Wanes jatuhnya. Begitu. Ya. Jadi di atas segalanya itu Bang, di atas semuanya itu kita harus paham hakikat tertinggi daripada mengenai apa sih sebenarnya definisi siapa sih sebenarnya sang pencipta yang sesungguhnya,
Kepada siapa sebelumnya Ya. Abraham, Ishak dan Yakub menyembah? Kan begitu. Makanya jujur. Ya, tapi intinya yang mau kita sampaikan begini, bahwa sebagai seorang Kristen, makasih Kak Mila, sebagai seorang Kristen, kita itu harus menjadikan Bapa di sorga memerintah kita, Yesus memerintah kita, Roh Kudus memerintah kita. Karena kalau Yesus memerintah menjadi raja, mengendalikan seseorang, itu sejatinya sama dengan Bapa di sorga juga sedang memerintah atau mengendalikan dia. Ya. Ketika Roh Kudus mengendalikan seseorang, ketika Roh Kudus menjadi raja, menjadi tuan yang mengendalikan seseorang tersebut, itu sejatinya Bapa di sorga sedang menjadi tuannya, sedang mengendalikan menjadi raja. Makanya Roh Kudus dan Yesus bukan Tuhan lain, begitu loh. Tetapi dia itu adalah Tuhan atau ilah atau Allah. Allah itu maksudnya adalah otoritas, begitu. Yang datangnya daripada Bapa di surga. Jadi Kristen itu tidak melakukan kemusyrikan. Yang kemusyrikan itu menjadikan orang dikubur itu jadi tuanmu, memerintah hidupmu. Itu yang musyrik. Gitu loh. Yang musyrik itu justru Anda mengikuti ilah lain selain daripada Bapa. Contoh ngikutin yang sono-sono, yang gondal-gandul susunya itu yang penyembahan berhala itu, begitu loh. Nah, ya seperti itu. Oke lah Bang ya, kita sudah paham lah orang-orang ya. Jadi kita beritakan Injil itu apa adanya aja gitu. Kalaupun ada bahasa-bahasa, saya kan pernah itu ngomong, saya ada satu video di Facebook saya. Nih biar teman-teman juga tahu Facebook saya ya, nih. Karena banyak teman-teman itu nggak tahu mana Facebook saya. Saya itu sebenarnya punya Facebook saya yang asli, itu saya nggak pernah ngomongin agama. Dan orang-orang nggak tahu itu Facebook saya yang mana kan. Kalau orang ketemu Facebook saya, maka ketemulah semuanya di situ. Baik. Tapi saya punya satu Facebook yang memang dia khusus diskusi lintas agama. Nih, saya tunjukin ya Bang ya. Saya mengupload satu video bagus nih. Ya, Facebook saya. Saya tunjukin ya Facebook saya ya. Ini Facebook saya. Ya, Bang. Saya perbesar aja suaranya. Dengarlah hai orang Israel. Bentar, saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Ya Bang Desya. Balik kamera saya. Sabar. Mikrofonnya dikasih. Kelihatan ya? Oh iya, yang terlihat. Kelihatan? Sip. Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah kalau saya memberitakan begitu, saya tidak mau mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Karena kalau saya katakan Tuhan itu Tritunggal, nanti Muslim nanya sama saya, di mana? Yang ada di sini Esa bukan Tritunggal. Tetapi mungkin maksudnya orang itu ingin menjelaskan bagaimana Tuhan yang Esa itu. Tuhan yang Esa itu Tritunggal begini. Kalau itu metodemu silakan, tetapi saya tidak menggunakan metodemu. Begitu loh. Yang saya beritakan apa yang tertulis saja di dalam Injil. Karena nanti kalau saya menggunakan metodemu, nanti orang nanya Tritunggal versi mana? Karena ada Tritunggal versi Ortodoks, ada Tritunggal versi ini. Tritunggalnya lain-lain, nggak sama. Sesama Tritunggal pun berdebat. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian bahas Tritunggal. Tritunggalnya versi siapa? Tritunggalnya versi Esra Soru nggak sama dengan Tritunggalnya Bombo. Tritunggalnya Bombo nggak sama dengan Tritunggalnya Elia Miron. Tritunggalnya Elia Miron nggak sama dengan Tritunggalnya MYM. Nggak sama. Ya. Makanya saya bilang orang yang debat soal hal-hal yang metafisik biasanya nggak ada buahnya. Nggak berbuah. Coba lihatin orang yang debat kayak begitu subordinat. Kalau kamu tidak mengakui donatur begini, mereka malah gontok-gontokan. Untung mereka tidak membantai seperti Kadrun. Mengkapirkan. Yang kayak begitu itu teman-teman itu di zaman IQ gorila. Teman-teman, apa kita itu dipaksa sih harus mengetahui hal-hal yang kosmik?
teman-teman ketahuilah, ada hal-hal yang metafisik yang nggak nyampe, akal manusia itu nggak nyampe. Ya. Makanya teman-teman, orang yang debat dogma, orang yang diskusi debat hal-hal yang begitu, nggak ada buahnya. Yang ada mereka perpecahan, saling mengkapir-kapirkan, bermusuhan. Teman-teman, saya kan sudah bilang kemarin, masuk surga, maksudnya diselamatkan, atau seandainya ada dibentuk panitia surga, orang diselamatkan tuh bukan kayak begitu, bukan karena begitu. Masa mau masuk surga pertanyaannya begitu? Udin, silakan masuk. Udin, hari ini adalah seleksi masuk surga. Iya, Pak Malaikat. Oke, Udin. Kamu percaya nggak dengan subordinat? Setara. Oh, surga. Berikutnya. Ya panjang lah itu pokoknya. Panjang lah pokoknya. Makanya ikutin Facebook saya yang asli. Ya, ikutin Facebook saya yang asli ya teman-teman ya. Jadi Gimana? terakhir pemahaman saya secara pribadi, hakikat tertinggi daripada kata Tuhan, siapa sosoknya sebenarnya? Sosok sebenarnya adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Dialah Tuhan dari segala Tuhan. Dialah Tuhan dari segala Tuhan. Dialah sang pencipta alam semesta. Semuanya adalah suruhannya, semuanya adalah utusannya. Termasuk para malaikat, Yesus Kristus juga. Nah, jadi Jangan Bang, artinya jangan dibilang Yesus utusan Bang, Bapak Yahweh. Jangan Bang, nanti saksi Yehova Bang. Jangan dibilang Bang, nanti saksi Yehova. Enggak boleh. Yesus bukan utusan dia ya. Yesus Tuhan kok. Oke Bang ya, saya turunkan dulu ya. Jangan bilang Yesus utusan Bapak Yahweh, nanti dia jadi bahasa saksi Yehova. Jangan. Oke, saya turunkan dulu saksi Yehova dia teman-teman. Ayo silakan.